الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, akramakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni takwa yang sebenar-benarnya, al-imtithalul awamiri wa ijtinabul nawahi, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, adapun tema khutbah hari ini bahwa kematian itu adalah pasti. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, bahwasanya kematian itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menentukan kematian dari siapapun, dari makhluk satupun. Dan kematian itu pasti, lebih pasti daripada terbitnya matahari dari sebelah timur. Karena nanti ada gilirannya matahari akan terbit dari sebelah barat kalau dunia sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kiamat. Berarti lebih pasti mati. Dan kematian tidak harus manusia itu mengalami sakit. Sebenarnya sebab yang sebenarnya kematian adalah maut, bukan karena penyakit. Karena ada kadang-kadang kawan kita tidur, dia tahu tidak bangun-bangun lagi. Itulah kematian. Dan juga kita tidak tahu, itu rahasia Allah SWT. Kapan waktunya, di mana dan tempatnya di mana. Dan siapa tidak tahu. Itu semua telah ditentukan oleh Allah SWT. Dan tidak ditentukan oleh satu penyakit. Makanya jangan terlalu takut dengan penyakit. Lebih bagus takut kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan dengan sekarang marak-maraknya COVID-19. Kadang terbalik, orang takut dengan penyakit, dengan Allah lupa. Itu syirik namanya. Bukan berarti sombong, jangan salah memaknai. Penyakit yang wajib, karena Allah sudah contohkan Nabi Ayyub alaihissalam diberi penyakit oleh Allah, yang ulatnya dalam satu riwayat kurang lebih jemarinya tangan. Begitu bila mau sholat diletakkan dulu, habis sholat dikembalikan lagi ulatnya. Itu betapa sabarnya beliau menghadapi penyakit. Begitu maksudnya. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Dan kita tidak tahu di mana saja kita akan meninggal. Kata Allah, wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Engkau tidak tahu, tidak paham apa yang akan dikerjakan besok, meskipun planning. Oh, saya besok mau kerja ini, kerja itu, belum tentu. Wa ma tadri nafsun bi ardin tamut. Dan kau tidak paham akan dimatikan di bumi yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya orang Jawa berangkat ke sini mau kerja, tahu-tahu tak kerja, dia meninggal dunia di sini. Banyak. Kita berangkat ke Arab sana, ke Mekah, naik haji, banyak saudara yang meninggal dunia di sana.
tak paham dia. Wa matab nafsun bi ardin tamut, dan kau tak tahu, tak paham di bumi yang mana kau akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maut apabila sudah datang tidak bisa diajukan dan bisa tidak diakhirkan. Dalam surat Al-A'raf ayat 434. Wa likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal seseorang itu sudah datang, tidak ada perintah tunggu dulu, tidak ada penolakan sebentar lagi, tidak. Tapi adalah tidak bisa diakhirkan dan bisa tidak diakhirkan kalau Allah sudah menentukan dan kalau sudah malaikat menentukan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan jaminan ada 3 perkara bagi orang yang meninggal dunia yang tidak perlu khawatir. Dijelaskan dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza matabnul insan in qatu amalu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin." Ini hadiah jaminan bagi orang yang meninggal dunia yang hidupnya melakukan 3 perkara ini. Apabila anak Adam atau semua manusia meninggal dunia ingqatu amalu, maka putuslah seluruh amalannya. Maksudnya putus seluruh amalannya hadirin seperti melaksanakan sholat, yang biasanya sholat dia tidak sholat lagi, yang biasanya sedekah, berinfak, berzakat dan sebagainya tidak zakat dan berinfak lagi, dan biasanya dia berpuasa maka tidak puasa lagi, dan biasanya silaturahmi tidak silaturahmi. Itu yang dimaksud putus. Tapi ada yang tidak putus, yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini adalah biasanya digunakan untuk fasilitas-fasilitas umum. Maksudnya sedekahnya dia tetap berlaku sampai hari kiamat. Misalkan menyumbang kepada pondok-pondok pesantren atau bangunan masjid atau hal-hal yang lain, jalan dan sebagainya. Atau membekali anak sekalipun dia pergi ke pesantren, dia memberi sedekah kepada anak-anak yang mau berangkat ke pondok pesantren, itu termasuk ini. Dan juga seorang guru mengajarkan ilmunya, dosen dan sebagainya kepada mahasiswanya dan santrinya. Itulah nanti ilmunya yang ikhlas semata-mata karena Allah, maka itu adalah tetap dipetik meskipun orang yang meninggal dunia, meskipun orang yang tidak berbuat lagi. Sedekah jariyah. Kemudian ilmu yang dia dapatkan, dan ilmu tidak harus mutlak kepada ilmu agama. Dia misalkan pintar matematika, fisika dan sebagainya, bahasa Inggris dan sebagainya, tapi diajarkan dengan semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk niat bagaimana yang santri yang murid saya ajarkan, dia untuk menghilangkan kebodohan dia dan dia supaya ada kepahaman terhadap. Karena itu semua ilmu adalah datangnya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila diajarkan dengan sungguh-sungguh untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, makanya itulah yang orang yang meskipun meninggal dunia tidak bisa mengajarkan ilmunya lagi, tapi selama dia diajarkan ilmunya, itulah yang akan dipetik di hadapan Allah di akhirat nanti. Kemudian yang ketiganya, awaladin sholihin yad'ulah, yaitu seorang anak yang soleh yang bisa mendoakan. Dia mendidik anaknya mulai dari sejak kecil, bahkan di dalam kandungan dia sudah ditarbiyah, dikirimkan, diniatkan, dia bayangkan ayat-ayat, kemudian setelah lahir dididik dan semuanya dibesarkan dan sebagainya, diajar untuk mengenalkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diantar ke pesantren dan anaknya menjadi anak yang sudah betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dia mendoakan selalu atas dosa-dosa yang dilakukan. Itulah yang akan tidak putus, yang akan terus menerus pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia sudah meninggal dunia, dia tetap mendapat kiriman dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, diterangkan jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya berpijak dari khutbah yang sebelum ini, jadi mudah-mudahan menjadi barometer kepada kita, dan kita selalu persiapan, yaitu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala
karena umur kita setiap hari sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal tandur nafsum ma qaddamat suliman. Jadi hendaklah kau bersiap siagalah untuk bekal masa besok, maksudnya di kampung akhirat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepahaman kita, dan dibimbing mentarbiyah iman kita, dan semua amalan kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menyempurnakan para nabi, para aulia, para anbiya, para pengikut, dan para ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa antum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minhu ya samiul alim wa qur rabbi warhamhu anta khairur rahimin.